Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hairul dengan NIM 219030227. Di sini saya akan menjelaskan tentang checklist analisa kelayakan usaha. Produk atau jasa yang saya ambil adalah food and beverage. Yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Terdapat 3 nilai. Di dalam ini ada potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalahnya, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, ketepatan waktu masuk ke pasar, luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, dan sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Dan yang terakhir, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah pabrik dasar atau perilaku mereka. Saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Kedua, ada kelayakan target industri dengan 3 nilai yang sama seperti tadi. Di sini ada daya tarik industri, jumlah kompetitor. Saya memilih potensi rendah, -1, yaitu banyak. Tahap siklus hidup industri, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, pertumbuhan tinggi. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, saya memilih potensi tinggi, yaitu harus memiliki. Margin operasi industri, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu tinggi. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, dapat menciptakan. Daya beli pelanggan, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar atau akan produk atau layanan baru, saya memilih potensi sedang dengan nilai 0, yaitu sedang. Potensi pertumbuhan target pasar, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu tinggi. Yang ketiga, ada analisa kelayakan organisasi dengan 3 nilai yang sama. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, pengalaman. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan industri yang relevan, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu sangat mungkin. 3.2 Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital, saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. Modal utang atau debit capital, saya memilih potensi rendah dengan -1. Modal khusus specialty capital, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Probabilitas dan risiko saat ini, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Dan nilai perusahaan, saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1.
Proyeksi pendapatan saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan saya memilih potensi tinggi dengan nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. Dan yang kelima, terakhir potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian terdapat 3 nilai, yaitu min 1 sampai 0 sama dengan tidak layak. Yang kedua lebih 0 sampai 2 yaitu layak. Yang ketiga lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Yang pertama, bagian 1 kekuatan ide bisnis, saya memberi nilai 3 yaitu sangat layak dengan saran untuk mengembangkan ide bisnis yang sudah ada dan baru. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar, saya memberi nilai 1 layak dengan saran identifikasi pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi, saya memberi nilai 4 sangat layak dengan saran kembangkan struktur organisasi. Bagian 4, isu finansial, saya memberi nilai 2 layak dengan saran segera mewujudkan desain pembayaran. Penilaian keseluruhan adalah 10 keseimbangan dengan saran kembangkan segala ide-ide yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.